Jadi enak nih kedatangan yang seger-seger. Ada Kak Rifki Kaganga. Halo, hai halo, Disi apa Rifki kabar? Kaganga. Wah, aku yang ditanya duluan, aku baik banget. Alhamdulillah. Kak Rifki gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Baik juga ya. Baik juga. Deg-degannya kerasa gak? Lumayan. Lumayan kan kita gantian. Karena kemarin aku yang deg-degan datang ke sana. Siapa yang Sekarang- tuan rumah ya? Iya benar. Sekarang Kak Rifki lagi kabarnya baik ya. Alhamdulillah. Kan seperti tagline kita, Prambors Radioku Kaganga. Kopiku. Wow, mantap banget. Kaganga gimana kabarnya Bang? Lumayan, makin rame alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuman sekarang musim hujan jadi ya harap-harap cemas juga. Aduh iya. Tapi kan biasa kalau musim hujan kan yang dicari anget-anget. Iya sih, tapi kan sebenarnya jualnya es kopi ya saya. Oh gak ada anget-anget ya? Ada sih, ada. Ada ya? Boleh. Boleh lah ya, Boleh. boleh makanya. Sekarang kesibukannya apa aja nih Bang Rifki? Pertama ngurusin Kaganga, Yes. kedua ngurusin Kaganga, Iya, ketiga ketiga. ngurusin Kaganga lagi. Sama kesibukannya tiap hari ya. Iya begitu-begitu Kaganga aja. sehat, kesibukannya juga sehat Iya. ya. Kaganga dulu deh pokoknya deh. Pokoknya yang pertama Kaganga, kedua Kaganga, ketiga Kaganga, dan seterusnya Kaganga. Itu mau dulu. Itu aja dulu ya. Itu aja dulu untuk saat ini. Untuk saat ini. Kan kita nggak tahu ya, Iya. besok, lusa, bulan depan, tahun depan kita nggak tahu. Betul. Kita nggak tahu kan ya. Kaganga, kopi ya. Kalau ingat Kaganga pasti ingatnya kopi. Kopi. Karena Kaganga kopi Anak-anak kan itu bisa dia. masuk. Bisa banget kan ya. Udah kopi, terus habis itu kalau ke sana kalau lapar juga ada snack ya. Iya, udah ada snack Udah ada juga. apa aja sih di sana? Snack-snack. Snack asin ada, snack manis ada, yang makanan berat juga ada. Nggak ada, pokoknya kenyang lah ya. Iya. Ke sana pokoknya kalau Soalnya misalnya lu lagi galau, requestnya anak-anak kayak gitu. benar. Lagi galau ke Kaganga, tenang. Yang manis-manis ada, Iya. yang bikin senang happy tummy itu juga ada di sana ya. Jadi langsung aja main-main ke Kaganga. Ini tempatnya juga comfort banget ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya pengen menyendiri di sana ada tuh tempatnya. Bisa di pojokan kan ya. Bisa. Pengen nongkrong sama teman-temannya ada. Terus kalau misalnya ke Kaganga tuh kayak ada satu spot yang orang-orang tuh kalau foto ini pasti di Kaganga. Iya. Harus sih, biar Harus sih. uniknya kan di situ Bener. ceritanya, asik. Gue tuh kalau ke sana langsung inget itu apa namanya? Apa tuh? Kaca gede itu. Ya, Kalau ke situ kayak nggak afdal kalau kamera selfie di Jadi, situ ya. tiap jalan kayak Ada. apa yang kurang nih, Ada. Oh ngaca ada, dulu. benar. Terus ada stage-nya juga Yap, ya. betul. Tapi ntar deh stage-nya. Sekarang selain kopi, snack, wah tiba-tiba merembetnya nih ke media ya. Apa sih dari Kaganga tiba-tiba bikin ini dari kopi dulu. Iya. Habis kopi snack lagi, bikin kenyang perut gitu kan ya. Sekarang bikin kenyang mata juga dan pikiran dengan akan membuat sebuah media. Iya, kalau media sebenarnya dari saya pribadi sih, Yes. bukan dari Kaganga. Oke. Cuman maksudnya ya karena mungkin tidak terpisahkan dari Kaganga. Benar. Ya, secara tidak langsung itu juga di Kaganga. Karena memang sebenarnya kalau dari saya pribadi adalah pengen bisa bikin apa ya? Apa Pengen tuh? nge-explore dulu sebenarnya. Benar. Jadi kan media itu intinya kan memberikan informasi Benar. apa aja kan sebenarnya. Niatnya sih mau bikin media, terus karena kebetulan juga ada space which is itu di Kaganga. Yes. Ya sekalian, jadi Benar. ceritanya medianya itu namanya Nakana, bikinnya Nakana. Nakana. Apa tuh Nakana? Nakana kan kalau dari bahasa Makassar kan katanya. Katanya. Nakana. Oke. Katanya Nakana Kaganga. orang. Iya boleh. Boleh lah ya. Jadi ceritanya spotnya let's say misalnya bikin talk show kayak gini, Oke. bisa bikin di podcast gitu kan bisa ya. podcast, misalnya bisa bikinnya di Kaganga karena sudah ada Oke. space-nya gitu. Benar. Ada, itu kan tadi udah dikasih tahu sama Bang Rifki, ada stage-nya sendiri. Iya betul. Bener, jadi kalau di Kagang ini ada yang namanya stage Kaganga. Bener Kaganga. nggak? Betul. Bener nggak? Ada ya. Stage-nya anak-anak juga. Stage-nya anak-anak. Bisa Semua kayak berarti anak-anak semua belakangnya. bener. Berarti di situ bisa bikin tadi yang udah di-mention bakal ada media ya. Mungkin soon yang bakalan dibikin sama Bang Rifki entah podcast, talk show bisa atau jadi, apapun bisa itu. jadi. Nanti dibikinnya di situ, Di di situ. si stage itu ya. Iya di Kaganga Tapi juga. untuk sementara stage itu diisinya dengan apa nih Bang? Sebenarnya karena brandingannya tadi stage-nya anak-anak, Aha. jadi intinya ya sebenarnya semua anak-anak bisa main. Jadi Oke. biasanya ada yang memang band-band ya masih kecil lah ya ceritanya, Oke. misalnya Masih mereka kecil umur 6, 5 tahun. ya masih digendong sama Oh. mamanya. Jadi saya masih kecil misalnya. Heeh.
Jadi kadang saya langsung datang, misalnya ngajakin daripada main di studio, misalnya bayar ya kan, mending di sini ada yang nonton sekalian, bisa mempromokan misalnya punya lagu di Spotify misalnya, di mana platform-platform, silahkan dipromokan di situ. Jadi kayak mengencourage anak-anak muda Makassar lagi sih sebenarnya. Keren banget sangat sih. Mulia ya, sangat mulia, sangat mulia. Jadi benar-benar emang ajak teman-teman yang baru mungkin ya, memulai sebuah karir di industri musik gitu, daripada mungkin agak mahal gitu karena kalau sewa studio kayak gitu, mending main di sini aja, sekalian langsung dilihat juga kan ya sama orang-orang yang datang ke Kaganga. Tapi kalau untuk musisi-musisi dari Makassar sendiri, musisi lokal sendiri, banyak gak sih Kak yang udah maksudnya yang isi stage gitu? Lumayan sih sebenarnya. Tadi kan karena brandingannya memang stage-nya anak-anak, jadi terlepas dari musisi, kadang misalnya let's say ada yang bisa nyanyi, dia nyanyi, tahu-tahu ternyata di situ ada yang bisa main gitar, akhirnya ngiringin. Bisa jadi ternyata mereka di stage itu akhirnya kenalan, entah bikin band atau gimana. Jadi memang yang ditujukan adalah mencari orang-orang yang bisa sesuatu. Jadi yang mulai dari nol gitu, bukan yang Kaganga nyari siapa yang besar terus manggung sini, enggak. Kita nyarinya malah yang dari kecil-kecil dulu. Betul. Jadi istilahnya tuh kayak ini tuh wadahnya gitu lah ya. Betul. Ini wadahnya. Kaganga memang hadir untuk seperti itu. Benar. Wadahnya. Jadi siapa tahu nih teman-teman di luar sana yang mungkin pengen gitu kan ya, mungkin punya sebuah band kecil atau kan band-band sekolah gitu kan ya kan. Ya bisa. Biasanya kan ada kayak gitu-gituan. Siapa tahu ada yang, karena yang gue tahu ini ada beberapa band di Makassar tuh anak-anak sekolahnya itu tuh ada yang udah bikin lagu sendiri kayak gitu-gitu. Jadi daripada kayak aduh aku malu-malu nih, kurang terekspos kan. Bener nih ke Kaganga gitu kan ya, dikasih tempat tuh, ada stage-nya sendiri. Keren gak sih? Jadi bisa main langsung di sana pokoknya lah ya Kak ya. Mantep banget pokoknya di Kaganga. Siap. Tapi dari ini kan lokal ya, Kaganga itu punyanya Makassar. Musisi Makassar yang paling lo suka siapa? Siapa ya? Banyak sih beberapa. Cuman mungkin Netinson enak lagu-lagunya. Netinson, benar. Pendengar yang baik. Betul. Itu mantep banget ya. Pokoknya kan sekarang lagi happening musik-musik indie kan ya, yang benar. Menenangkan hati, menteduhkan jiwa. Waduh. Gitu-gitu lah itu. Netinson lah ya. Oke. Netinson udah pernah itu belum? Manggung di situ? Nge-gigs di situ? Belum sih kayaknya. Oke, soon Netinson boleh main-main ke Kaganga ya. Boleh. Boleh ya, berarti di stage-nya Netinson belum pernah ya? Iya. Tapi sejauh ini menurut Bang Rifki, kita agak sedikit geser dulu ya Bang ya. Musisi lokal menurut Bang Rifki ini udah bisa gak sih kayak disamaratakan dengan musisi-musisi nasional? Dari yang Bang Rifki lihat nih. Oke. Ini jawaban seorang awam ya. Saya kan hanya penikmat ya. Iya kan aku nanya nih ya ke Rifki Kaganga. Penjual kopi, bukan musisi. Iya bener. Kalau saya pribadi, orang itu suka ngelihat dari karya. Jadi sebenarnya tidak lihat asalnya dari mana. Intinya karyanya enak, karyanya asik, ya udah. Orang kan kasarnya malah kalau mereka memang benar-benar penikmat, seharusnya kan melihat mendengar musiknya ya udah gitu loh. Jadi kayak ini enak, persetan kasarnya mereka dari Jakarta kayak mau dari Surabaya, dari Bandung atau dari Makassar gitu sih. Jadi kalau dibilang sudah lokal seperti nasional ya sebenarnya tergantung dari karyanya. Tapi menurut saya sih dengan kualitas-kualitas yang sekarang ya bisa dibilang ini sih udah dong ya. Boleh diadu lah ya. Boleh diadu. Bener banget, boleh diradu lagi diadu. Tapi karena itu tadi kan kita ngobrol soal si musisinya. Tapi kalau Kaganganya sendiri seberapa lokal sih? Lokal sekali. Apakah saya harus pakai bahasa Makassar ini? Oh boleh, silakan kalau mau Jeki. Asik. Biar kentara ki Makassarnya. Iya. Seberapa nih? Seberapa kental lokalnya Kaganga? Kalau ditanya seberapa lokal Kaganga, sebenarnya dari awal Kaganga hadir, jadi gini. Dulu ceritanya ada filosofinya nih kalau udah. Pasti harus dong, harus iya, harus. Jadi pertama kali mau bikin brand kopi, sudah memang aku bilang mau Kak bikin brand lokal Makassar. Jadi cari list nama dalam bahasa Makassar. Ada beberapa. Cuman waktu itu akhirnya dapat Kaganga itu karena bahasa Lontara. Kaganga, yes.
Jadi waktu kan biasanya orang bikin brand itu pakai kata-kata lontara atau aksara misalnya. Cuman saya pribadi kayak kok jadinya banyak yang kayak beginian. Akhirnya pas dibuka kan ada Kaganga, Pabama, Tadana, Cajanya, Yarala, Wasaha. Hafal nggak? Hafal ya? Apa saya enggak? Lokal itu saya. Bener, udah lokal banget sih kalau yang punya Kaganganya. Jadi dari situ Kaganga. Oh, toh nama Kaganga ini sebenarnya part of dari aksara itu sendiri, lontara itu sendiri. Ya udah. Jadi bagi orang Makassar juga ketika disebut sebuah kata Kaganga, mereka pasti akan pelajaran SD ku ini. Masih kau ingat dulu pelajaran muatan lokal. Betul. Jadi kayak dari situ pertama kali standarnya saya untuk bikin Kaganga adalah harus lokal. Jadi dari situ sebenarnya makin deep lagi researchnya. Apalagi nih yang bisa dimakassarin. Bener. Jadi dari nama, di logonya ada aksaranya. Logonya sama kayak namanya Bang. Betul. Warna merah Makassar. Terus masuk ke menu-menu kopinya, es kopi Nake, es kopi kita, es kopi Kate. Jadi waktu itu pertama nama sama logo sama warna merah. Terus kupikir lagi ceritanya, apalagi mau kubikin, apalagi yang bisa kumakassarkan. Terus disaring terus bener-bener. Waktu itu nemu es kopi. Biasanya kan kalau kopi-kopi take away memang kopi gula aren ya. Pas research lihat coffee shop lain biasanya pakai es kopi gula aren tok aja atau es kopi pakai nama brandnya misalnya. Terus saya mikir apa ya, masa es kopi gula aren juga mirip, apa yang membedakan? Cari yang beda. Cari lagi. Terus apa yang Makassar? Nah, lihat nih Nake, kita, Kate, kayaknya boleh nih dimasukin, akhirnya masuk. Gitu. Jadi tapi sebenarnya agak ribetnya ketika akhirnya ada produk baru, bingung kata Makassar apa lagi. Harus nyari lagi. Itu challenge-nya. Bener itu challenge-nya kalau misalnya kita ngebuat berbeda daripada yang lain. Itu bener-bener ngasah kayak pikiran, aduh apalagi ya, kita cari explore yang lain lagi deh. Tapi secara branding kan ya akhirnya orang-orang akan berpikir bahwa ya Nasa memang lokal kagak nggak tahu. Wah, jangan ditanya. Jadi nanti kalau misalnya orang-orang tanya kan ke sini, kopi yang enak di mana? Udah pasti kagak nggak dong. Kalau cari yang lokal punya, udah pasti kagak nggak. Nah, niatnya sih juga ke depan, mungkin karena pandemi ya. Tapi kalau misalnya pandemi udah usai, misalnya orang berwisata ke Makassar juga banyak. Harapannya adalah orang-orang akhirnya berpikir bahwa wisatawan ya misalnya orang dari Jakarta, Bandung datang ke Makassar, mereka mikir harus ke Kaganga dulu nih, nyobain yang kopi lokalnya Makassar. Jadi belum afdol ke Makassar kalau belum ke Kaganga, apalagi anak-anak mudanya. Gitu. Harapannya sih gitu. Karena kopi anak-anak kopi kan. anak-anak kan. Ini tadi juga sempat di-mention sama Bang Rifki tentang pandemi gitu kan ya. Pas pandemi tuh bener-bener kayak apa ya, segala ruang tuh ketutup gitu kan ya. Kita gak bisa ngapa-ngapain bener-bener. Apalagi waktu 2020 awal itu inget banget semuanya tutup. Semuanya tutup kan ya. Itu pernah gak sih Bang, ini mungkin agak sedikit eksplisit, tapi pernah gak sih jadi seorang manusia yang bener-bener manusiawi pikiran kayak gimana kalau tiba-tiba Kaganga tutup, atau tiba-tiba Kaganga kayak udah gak buka lagi. Pernah gak sih kayak ada di benaknya pikiran kayak gitu sampai kayak mungkin udah benar-benar hopeless kayak gitu. Tapi apa sih yang bikin mungkin akhirnya bangkit lagi sampai sekarang maju lagi nih Kaganganya? Jadi sebenarnya malah dari awal Kaganga lahir, pikiran itu sudah ada loh. Oh iya. Jadi maksudnya benar memikirkan yang worst case-nya. Benar-benar. Kira-kira gimana ya brand Kaganga baru dibuat. Bener. Apalagi tapi kasarannya saya mas-mas biasa gitu toko dong. Bener. Bukan keluarga apa, bukan dan ini first project lah ceritanya, maksudnya betulan bikin sebuah coffee shop. Bener. Terus ya kayak pasti ada pikiran bagaimana kalau ternyata tidak ada orang yang datang dan segala macam, itu kekhawatiran itu ada. Jadi sebenarnya dari the worst lah ya istilahnya. Jadi sebenarnya sudah terlatih di awal karena di awal-awal sudah seperti itu. Cuman memang ketika pandemi pasti kerasa semua aspek pasti kerasa kan ya. Cuman ya challenge-nya lagi karena memang kita seorang entrepreneur ya, gimana caranya mikir kira-kira gimana ya. Cuman kalau saya pribadi sebagai entrepreneur dan sebagai anak muda yang memang punya banyak akal ya, biasanya kreatif ya, harus dong. Harus. Anak muda zaman sekarang harus ya. Harus. Jadi kayak pasti akan ada cara gitu. Walaupun tidak ideal tapi pasti ada cara. Jadi kalau saya kasih clue sebenarnya
beberapa coffee shop akhirnya rilis kopi 1 liter kalau tahu. Itu happening ketika awal pandemi. Benar. Karena kan kasarannya orang tidak boleh datang dan harus ada di rumah. Akhirnya stok gitu kan ya. Si pemilik coffee shop ini berpikir benar. Adalah namanya edisi kopi 1 liter. Dan itu akhirnya diikuti oleh beberapa coffee shop termasuk juga Kaganga. Gitu. Salah satu contoh bahwa kondisi tidak mengalahkan kita. Benar, ini sih sebenarnya bukan cuman pengusaha aja ya, tapi semua orang sih, anak-anak muda zaman sekarang. Khususnya anak muda. Di situasi dan pandemi, situasi dan kondisi kayak gini, pandemi, apalagi dari kemarin juga kayak menghalangi ruang gerak, itu sebenarnya nggak harus menyurutkan semangat kita nggak sih Kak? Ya kan, justru harusnya semakin bangkit lagi sebagai anak muda yang kreatif dan berinovasi, seperti contohnya Kak Rifki ini, akhirnya punya problem solves, ketika kemarin udah minta-minta pandemi datang, ternyata adalah plan B-nya gitu kan ya, biar Kaganya selalu ada secercah harapan. Iya. Titik gitu kan ya, ternyata masih ada di sana sinarnya. Kita masih bisa melihatnya gitu kan ya. Nah, tapi kalau dari Kaganga, respon Kaganga nih lihat sekarang kan banyak banget coffee shop buka ya, banyak banget Bang. Itu gue sempat lihat kemarin di di Instagram, gitu, di TikTok, kayak coffee shop cari di peta. Wah, itu banyak. Pernah lihat nggak yang kayak gituan? Iya kan, banyak banget kan sekarang di Makassar juga lagi booming. Games dan lain-lain kan ya. Bener. Lagi banyak dan lagi booming banget. Nah, kalau respon Kaganga kayak gimana nih? Apalagi kan kalau kita lihat nih ya, Kaganga ini sebenarnya standar untuk coffee shop di Makassar. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu ya pandangan gue pribadi kayak gitu. Kalau dari Kaganga sendiri kayak gimana? Saya punya 2 jawaban sebenarnya. Waduh. Kalau dari Kaganga, kalau pertanyaannya dari Kaganga sebenarnya takut ya. Karena apapun alasannya ada kompetitor kan ya, makin banyak. Cuman kalau dari saya pribadi sebenarnya seneng karena dalam artinya kan pertumbuhan coffee shop ada banyak positif kan ceritanya, dan itu sebenarnya buat anak-anak muda Makassar punya banyak opsi juga. Betul. Cuman challenge-nya buat Kaganga sebenarnya gimana caranya demand-nya makin banyak nih ceritanya kan. Gimana caranya tetap bisa stand out di antara brand-brand yang lain gitu sebenarnya. Pokoknya bisa mempertahankan perbedaan itu gitu lah ya. Keunikan. Keunikan sendiri pokoknya Kaganga beda daripada yang lain gitu kan. Ya enggak apa-apa lah, sekarang semakin banyak kita yang menjadi standarisasi dari coffee shop, tapi kita juga harus bisa beda daripada yang lain gitu kan. Betul. Kaganga udah mau berapa tahun nih? Desember nanti insya Allah 3 tahun. 3 tahun ya. Wow, tanggal berapa kalau boleh tahu nih? 26 Desember. 26 Desember. Wah, gue ingat ini. Gue ingat waktu itu gue sempat pernah waktu itu mau buka cabang di mana gitu Kaganga, gue lupa. Terus habis itu gue diajakin. Kan gue Natalan ya. Mohon maaf, gue enggak bisa ikut. Waktu itu kalau salah ada Rafa kan ya di sana ya. 26 Desember bakalan 3 tahun. 3 tahun. Berarti 2 tahun nih ya. Iya. Pengen tahu nih. Tahun. Kaganga 2 tahun ya, seperti pada umumnya lah ya, orang bikin usaha tuh pasti pengen yang pertama pemasukan. Dan yang paling utama adalah balik modal dulu. Iya kan? Kalau Kaganga sendiri gimana? Udah balik modal belum? Sebenarnya kalau kita bicara bisnis, ya pasti orang akan bertanya ketika pertama kali bikin kan ya. BEP-nya kapan nih balik modal? Betul. Cuman sebenarnya ada aspek lain adalah kita kan terus muterin uangnya ya. Apalagi kan ketika kemarin ulang tahun yang kedua, Kaganga alhamdulillah dari tempat yang kecil akhirnya bisa jadi besar. Itu kan ada investasi besar lagi ceritanya. Jadi sebenarnya kalau dibilang balik modal apa enggak, balik sih. Cuma maksudnya langsung diputar lagi gitu. Balik sih, pakai sih. Karena jujur sebenarnya kalau dari saya pribadi melihat Kaganga sebagai sebuah brand, jadi sebenarnya uang memang perlu gitu loh. Cuman itu bukan tujuan utama. Karena bagi saya pribadi bahwa ketika kita mendevelop sebuah brand, revenue itu impact sebenarnya. Jadi ya kita pasti nyari, karena kalau kita nggak dapat uang, ceritanya bisnisnya di mana juga lagi bisnisnya gitu kan, tidak akan sustain kan. Tapi itu bukan tujuan utama gitu. Bagaimana caranya brandnya naik dulu. Itu dia. Berarti ini sebenarnya juga tips and trick ya untuk teman-teman yang mau buka usaha. Jadi mungkin yang dicari jangan untungnya dulu, tapi gimana caranya bisa diputar. Jadi akhirnya orang juga announce ada ya Kaganga gitu kan ya. Ya semakin banyak, semakin menginvest juga, semakin gede lagi gitu kan. Kedepannya kan bisa juga kayak
let's say misalnya akhirnya bisa buka cabang misalnya kan, atau di Bandung lah ya. Boleh. Ada orang yang nawarin franchise misalnya, nobody knows kan. Itu karena kita memang concern di brandnya dulu. Makanya mau gak mau kayak sebenarnya bebas sih, orang mau pure memang entrepreneur misalnya, atau memang mereka mau ngedevelop brandnya dulu. Tapi kalau saya prefer untuk ngedevelop brandnya dulu. Oke. Gitu. Sun ada kepikiran gak sih kayak Kaganga pengen buka cabang di mana gitu, di ada Bandung, dong, pasti dong, ada dong. Ada planning gak sih kayak tahun depan mungkin atau kapan gitu? Sebenarnya ini sedikit-sedikit. Saya coba nanya kolega. Waduh, keren banget udah kolega sekarang. Ya teman-teman dulu kuliah di Jakarta ya, maksudnya kalau ada tempat misalnya boleh mungkin diinfokan. Karena kan tidak bisa dipungkiri kalau di Jakarta memang pasti akan lebih mahal ya uang sewanya, pasti ya. Betul sekali. Dan kompetitornya juga semakin banyak. Ya betul. Tapi ya alhamdulillah karena brand sudah terbentuk. Nanti kan brandingnya asik. Kasarnya kopi Makassar nih ada di Jakarta nih. Siapa yang mau nyobain kopi Toraja kasarannya kan, beans dari Toraja boleh cobain langsung datang ke Kaganga. Betul. Itu poin plusnya karena kita ngedevelop brandnya gitu. Nah, makanya dari awal tadi juga Kak Rifki bilang kita ngedevelop si brandnya dulu. Betul. Gitu kan ya. Siapa tahu brandnya gede, wah ada yang bikin franchise dong di sini. Bisa banget gitu kan ya. Bisa lah ya Bang ya, bisa. Bisa diatur. Lu pernah kepikiran gak sih karena sekarang tuh lagi zamannya dan lagi maraknya brand ambassador. Oke. Siapa tahu gue mau dijadiin brand ambassador Kaganga kan ya. Kagak pernah kepikiran gak sih untuk bakalan kayaknya kita perlu brand ambassador deh atau apa? Itu kan sebenarnya salah satu strategi marketing ya sebenarnya ya. Tapi Kaganga kayak beda deh. Kaganga itu kalau saya karena memang dari awal concernnya ngedevelop brand. Jadi gini, sebenarnya kalau kita bicara marketing saya biasanya ngebagi dua dulu. Ada branding, ada marketing. Jadi mungkin bagi sebagian orang itu branding sama marketing sama. Tapi buat saya itu beda. Jadi branding itu yang kita bicara terkait karakternya Kaganga yang tadi. Terus marketing itu sebenarnya activationnya. Buat saya BA itu masuk ke aspek marketing. Nah, sementara saya itu lebih concern ke branding. Jadi ceritanya kalau untuk BA sebenarnya bisa-bisa aja. Karena kan pasti ya ketika kita melakukan sesuatu kegiatan activation lah ceritanya, pasti akan ada impactnya. Cuman kan kita nggak tahu is it worth it atau enggak kan. Jadi saya pribadi lebih prefer untuk ke brandingnya. Jadi kalau BA sebenarnya lebih ke karena Kaganga sudah punya keunikan sendiri. Jadi ceritanya kita tinggal memaksimalkan activationnya itu sesuai dengan karakternya Kaganga. Nah ini kayak sebenarnya mungkin banyak kali ya yang udah nggak sabar untuk nulis di bionya karena Kaganga ini unik, part of Kaganga. Aduh, jadi banyak siapa tahu kan ya di luar sana influencer, selebgram gitu kan ya karena suka nongkrong mungkin di Kaganga kayak kepikiran, seru juga ya kalau misalnya jadi bisa. Takutnya malah Kaganga yang didatengin duluan. Iya. Tapi kalau misalnya kayak gitu, gimana nih Kaganga? Nanti kita bicarakan lebih lanjut. Bisa diatur lah bisa diatur. Bisa. Dalam waktu dekat bakal ada proyek apa dari Kaganga? Wih keren ya, bakal proyek apa? Pertama pasti kita sedang menyusun konsep buat ulang tahun. Kan Desember ya. Tolong dicatat 26 Desember. Pasti akan ada sesuatu lah ceritanya. Yang paling pertama, terus kedepannya sih lagi nyari-nyari tempat juga karena banyak anak-anak. Iya harus dong ekspansi ya ceritanya. Itu target lah. Maksudnya karena beberapa anak-anak yang di nongkrong di Kaganga juga kayak Kak nggak mau buka sempit sekali mini kodong. Iya. Kayak sumpek sekali Ki nggak mau Ki. Akhirnya siapa tuh butuh tempat yang lebih luas lagi gitu kan. Akhirnya nimpalinnya cari ke Mapale. Mau tonjak. Iya, ujungnya kayak gitu. Siapa tahu ada yang gede, murah, bisa diatur lah ya. Murah itu yang penting tuh. Gede dan murah bisa diatur pokoknya betul. Nanti langsung aja hubungi ke Andi Rifki. Rifki Fauzi ya. Ahmad Rifki Fauzi. Langsung di DM aja langsung ke orangnya ya. Atau ke Kaganga boleh. Oke. Nah, sekarang karena tadi udah ngobrol banyak sama Bang Rifki, sekarang kita akan masuk ke Fake You. Yes, kalau udah sekarang kita masuk ke Fake You. Apa coba Fake You? Apa itu? Fake You, fakta about you. Jadi di sini Bang Rifki harus kasih tahu ke kaula muda 2 fakta tentang siapa nih, Bang Rifki atau Kaganga nih? Bang Rifki ya, tentang Bang Rifki. Siap. Yang kaula muda nggak tahu.
Oke. Gitu. Atau apa teman-teman Kaganga nggak tahu? Ada dua. Yang pertama. Apa ya? Apa yang ya? pertama. Deg-degan gak sih? Kan tadi kita bicara tentang marketing ya, misalnya branding, marketing segala macam. Tapi sebenarnya major jurusan dulu di kuliah itu akuntansi. Jadi agak-agak beda jauh gitu. Agak beda gitu kan ya. Kenapa? Jadi dulu aktif sebenarnya di organisasi di kampus gitu. Jadi sering bikin project dan segala macam. Itu yang membuat kayaknya anak event nih kayaknya ya. Salah satunya aja kayaknya passionnya itu memang di marketing deh. Jadi kayak ketemu orang, bikin collaboration segala macam. Gitu kan ya, networkingnya luas banget. Sementara kalau accounting kan di belakang layar ya ceritanya gitu. Bener. Pernah sih waktu itu nyobain kerja kayak gitu kayak. Tapi rasanya? Nggak kuat ya kayak. Begini terus aku bikin. Bukan passion aku nih kayaknya. Tidak harus keluar. Kayak ngedesak gitu kan ya, pengen keluar kayak gitu. Itu yang pertama. Sekarang pekerjaan dan jurusan kuliah kemarin berbeda. Yes. Yang kedua apa ya? Berhubungan ini kali ya. Kan tadi sempat mention tentang musik juga. Yes. Musisi. Secara umur kan 20-an ya saya ya. Oh 20-an? 20-an. 20-an? 26. Oh 26. Masih muda lah. Masih muda lah, 26 masih muda. Tapi selera musiknya itu mungkin banyak yang protes juga, termasuk istri di rumah. Oh iya, kenapa nih menarik ini, kenapa? Karena musik-musik yang saya suka itu musik-musik lawas. Oh iya, contohnya seperti Bee Gees misalnya, musik-musik lawas yang. Nah kalau tadi itu yang pertama, pokoknya pekerjaan sekarang dengan jurusan yang kemarin pas kuliah beda. Sekarang yang kedua apa nih Bang? Oke, yang kedua, karena tadi sempat mention tentang musik ya, Pramur juga musik kan ya. Selera musik saya agak berbeda. Kenapa? Dibanding dengan umur. Jadi agak tidak relate nih ya. Oh kenapa tuh? Karena umurnya masih 20-an. Tapi selera musiknya umur-umur 40-50-an. Jadi sukanya musik-musik lawas ceritanya. Contohnya seperti? Iya, baik Indonesia maupun luar negeri sih. Lagu-lagu lawas. Lagu tahun berapaan tuh? Ya tahun berapa ya? Intinya saya belum lahir pasti. Selera bokap nyokap ya. Oh oke. Selera bokap nyokap. Iya. Berarti nurun ke Bang Rifki. Jadi mungkin ceritanya dulu bokap nyokap sering puter lagu-lagu zamannya mereka. Saya masih kecil denger, tapi kayaknya suka gitu karena menenangkan ya musiknya. Menenangkan ya. Kayak, anak umur 5-6 tahun iya. Kayak gitu ya. Mantep banget. Jadi suka musik-musik lawas memang. Jadi akhirnya suka ya. Berarti itu dua. Tadi yang pertama udah beda lah pokoknya pekerjaan sekarang sama jurusan waktu kuliah. Dan yang kedua adalah selera musiknya musik to be honest nih ya. To be honest. Gak apa-apa, ini kalau muda gak tahu kan kita bongkar semua di sini. Itu tadi untuk fake you. Dan sekarang kita akan masuk ke Mind Day. Jadi Mind Day ini setuju gak setuju? Yes. Jadi bakal ada 3 pertanyaan. Nanti kalau menarik gue pasti tanya di Bang, kenapa gak setuju atau kenapa setuju? Siap. Semoga tidak susah. Yang pertama, setuju atau gak setuju orang Makassar dicap sebagai orang yang kasar? Agak berat ya. Agak berat. Stereotipnya memang seperti itu memang soalnya. Tapi saya tidak setuju. Karena? Karena saya orang Makassar tapi saya tidak kasar. Masa sih? Jadi ya mungkin ya namanya orang kan pasti beda-beda ya. Cuman memang stereotip itu ada. Tapi kalau saya pribadi ya nggak setuju. Nggak setuju juga sih. Mungkin gue juga awalnya kayak gitu sih Bang mikirnya. Cuman semakin kesini kayak kenapa ada teman gue yang orang sini tapi lebih halus daripada gue. Kan? Jadi bukan karena asal daerahnya, karena karakter orangnya aja gitu. Lingkungan juga mempengaruhi kayak gitu. Jadi bukan karena asal daerahnya. Betul sekali. Berarti nggak setuju. Tidak setuju. Gue juga kalau itu yang nggak setuju. Yang kedua, setuju nggak setuju sih anak Makassar tuh kalau nongkrong lebih lama nongkrongnya daripada ngopinya. Bagaimana sebagai pemilik coffee shop? Gimana nih? Setuju. Keren. Jadi sebenarnya secara konsep relate ya sama Kaganga. Dulu kan Kaganga memang konsepnya adalah kopi take away, which is itu tempatnya kecil. Karena tempatnya kecil, sebenarnya kan kita berharap orang nongkrong bentar cabut lagi kan. Cuman ternyata anak Makassar memang suka nongkrong ya bagus sih, positif. Akhirnya banyak
banyak masukan dari orang-orang, Kak ndak mau kasih besar kini kaganga. Sempit Kika. Akhirnya dibukalah kaganga jadi lebih besar alhamdulillah. Betul. Jadi tapi, karena memang anak-anak Makassar suka tapi sekarang nongkrong. juga masih ada yang ngeluh kayak gitu gak? Karena makin banyak lagi yang datang. Karena makin banyak yang datang ya. Kaganga juga semakin banyak yang announce, jadi banyak yang datang. Gue juga kemarin ya, jujur aja kayak kita pernah ketemu deh. Waktu itu yang gue kesana malam-malam. Iya. Itu sebenarnya teman gue dari luar loh bang. Yang datang ke situ tuh dari Bandung. Oke. Dari Bandung, dia diajakin sama temannya dari Jakarta. Oke. Kita ketemuan yuk di mana? Di Kaganga. Terus Kan akhirnya sumpah. kesana. Dan wah banyak orang dan emang sih kayak harus makin perlebar. Tapi kan tadi udah di mention juga sama Kak Rifki kan ya, kalau misalnya ada yang tahu di mana tempatnya murah, bisa dikasih tahu ke Kak Rifki. Boleh. Langsung aja DM ke Instagramnya. Boleh. Oke, yang terakhir, setuju nggak setuju lebih enak ngopi pagi daripada malam? Boleh abstain gak sih? Ayo, satu aja. Kalau nih. saya pribadi ngopi itu lebih asik pagi. Jadi setuju ya? Berarti setuju. Setuju. Karena maksudnya memulai hari kan ya. Yes. Jadi biar semangat segala macam. Jadi pagi. Karena biasanya kalau malam, kalau saya takutnya jadi tidak bisa tidur. Iya. Benar. Ke bawah kan tiba-tiba kerja azan subuh. benar. Subuh Deh, gak kerasa ya. Ternyata gara-gara minum kopi. Kopi kagak nggak lagi ya. Kagak nggak lagi yang jadi kopi hitamnya. Tapi ini nggak tahu deh, sebagai pemilik coffee shop, ini mitos atau fakta sih kalau minum kopi itu malah bikin melek? Pasti sebenarnya, karena kan ada kandungan kafeinnya ya. Pasti ya. Pasti. Karena ini teman-teman gue biasanya nih ya kayak aduh karena mau begadang ntar malam jadi minum kopi. Tapi pas minum kopi udah sampai 3 gelas juga ngantuk aja. Berarti bukan kagangan minum. Oh betul. Jadi kalau misalnya ada yang pengen begadang kan ya, untuk nemenin tugasnya biar nggak gini, apalagi kalau misalnya ada shift malam gitu kan ya, minum kopi dari Kaganga dijamin ya. Dijamin bener. Cuman terkadang memang tergantung kekuatan fisik juga. Kalau memang dari siang sudah terlalu capek, even dikasih kafein juga nggak ngaruh. Ini sih jangan mungkin terlalu. Jadi kalau memang ada yang harus dikerjakan malam, lebih baik ada agak istirahat dulu dikit, terus disambung kopi boleh. Ya kopinya dari Kaganga lah ya. Kaganga. Harus masuk aja ya. Nah itu dia tadi lagi dari Main Deh di Cari Talks hari ini, dan sekarang kita ke kamu. Apa tuh? Bukan kaulah muda ya. Kata tamu. Siap. Kata tamu. Yang pertama ini aku membutuhkan rekomendasi. Oke. Rekomendasi minuman dari Bang Rifki selain kopi. Oke. Dari saya pribadi ya, bukan dari Kaganga ya. Yes. Kalau saya pribadi karena memang selera musiknya selera lawas tadi ya. Sebenarnya minuman saya juga lawas-lawas. Jamu. Teh panas ya. Teh panas biar apa? Biar apa teh panas? Adem gitu ya. Oh, biar lebih adem, kirain jamu kan. Bahkan kadang kalau habis makan gitu, minumnya air putih anget. Kita sama loh. Iya, kan lebih bagus ya. Bener. Air putih anget bener-bener. Ini rekomendasi sih, sehat banget ya. Sehat banget. Udah teh anget. Lawas ya tapi. Orang tua banget lah Gak muda banget ya. Gak muda banget. Cannot relate dengan umurnya. Jadi tadi adalah teh panas. Rekomendasinya. Terus rekomendasi yang kedua adalah musisi lokal yang keren menurut Bang Rifki. Oke. Netizen tadi boleh. Oke, netizen. Kapal udara. Gitu sih. 2 ya. Berarti 2 favorit ini. Ya, yang favorit. sering didengar-dengar netizen juga. Sama kapal udara. Itu kalau musisi lokal favoritnya Bang Rifki. Nah, yang terakhir rekomendasi tempat asik buat nyari inspirasi. Nah, ini kan secara Bang Rifki banyak banget kan ya, kreatif banget orangnya ya. Oke. Biasanya ini harus nyebutin tempat atau ciri-cirinya aja nih? Nyebutin tempat gak apa-apa nih Bang ya. Bang Andri, kita nyebutin tempat, oke. Kalau saya biasanya pertama yang agak tenang ya. Oke. Untuk kalau misalnya memang buntu nih ya, bener, bikin apa terus nge-stuck, akhirnya cari tempat yang hening. Biasanya mungkin ke pantai ya, Pantai Losari misalnya, yang hening. Suara ombak iya, gitu kan. Jadi bener-bener jauh away dulu dari keriuhan. Bener. Itu yang pertama. Terus kedua yang asik
yang asik buat nongkrong juga sebenarnya. Jadi kalau event ke coffee shop jarang sih ya, Pantai Losari deh kalau gitu deh. Bingung jawabnya. Bingung jawab yang mana. Tapi yang banyak pasti tempat soalnya. Bener. Kalau misalnya mau cari inspirasi berarti udah pasti ke pantai ya. Iya. Itu sendiri aja gitu. Terus duduk-duduk, dengerin suara ombak. Iya, gitu. Betul. Inspirasi bener-bener langsung muncul gitu, Bang. Sambil dengerin lagu lawas. Nggak ketinggalan ya, bener-bener ya nggak ketinggalan. Jadi biar lebih mendalami. Bener. Mau acting ya. Sambil dengerin ombak juga sambil temenin lagu-lagu lawas. Wah itu relate sih. Itu enak baru gitu kan ya. Kalau biar istri nggak ngomel lagi karena selera musiknya cannot relate gitu kan ya. Jadi udahlah melipir dulu kita ke pantai, terus habis itu denger suara ombak, ditemen juga sama musik-musik lawas favoritnya Bang Rifki. Tepuk tangan dong buat Bang Rifki. Seru banget, udah ngobrol-ngobrol banyak di Cari Talks ya. Terima kasih banyak. Ini Bang Rifki. Thank you. Terima kasih Suhu. Udah mau main-main lagi ke Prambors dan udah ngasih sebenarnya tadi tips-tips banyak ya. Kita juga gue juga pribadi udah belajar banyak nih kalau muda. Masa ya. Sih? Iya dong, tentang coffee shop mungkin gimana cara kita manage juga ya coffee shop biar maksudnya lebih rame mungkin ya, ide-ide kayak branding gitu. Branding marketing, wah ini harus belajar lebih banyak lagi soalnya sama Bang Rifki ya. Kalau gitu kita tos dulu dong. Bang Rifki, thank you so much. Tim Prambors yang lain, thank you Yes, karena sudah seperti undang. tagline kita juga ya, Prambors radioku kagak nggak kopi. Terima kasih banyak sekali lagi thank you untuk Bang lagi. Rifki dan untuk kaula muda. Sampai ketemu di Cari Talk selanjutnya. Ed Sheeran right now. Every time you come around, you know I can't say no. What's up, guys? This is Justin Bieber. I need you to hold on. Heaven's a place not too far away. We all know I should be the one to say we all make mistakes. Hi, this is BTS. My bad habits between you. I wanna dance, the music's got me going, and nothing that can stop how we move. Bad habits get too late tonight. Prambors. Indonesia #1 hit music station.